Halo semuanya, perkenalkan saya Raisya Nisameta dengan NIM 2210 853025. Pada kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari skripsi saya yang berjudul Kepentingan Prancis dalam Mempertahankan Mata Uang CFA France di Wilayah Afrika. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. CFA France adalah mata uang dari 14 negara Afrika yang diciptakan Prancis sejak tahun 1945. Meski negara-negara Afrika telah merdeka, Prancis masih mengendalikan kebijakan moneter mereka melalui 4 mekanisme utama. Yang pertama, nilai tukar tetap pada euro. Kedua, kebebasan pergerakan modal. Ketiga, konvertibilitas. Dan yang keempat, kewajiban menyimpan 50% cadangan devisa mereka di Paris. Sistem ini sering dikritik sebagai bentuk neokolonialisme moneter yang menghambat kedaulatan ekonomi Afrika. Dan pada tahun 2019, Prancis mengumumkan akan reformasi CFA France menjadi mata uang eko. Namun, para ekonom menilai perubahan ini hanya bersifat kosmetik. Untuk pertanyaan itu yaitu mengapa Prancis mempertahankan mata uang CFA France di wilayah Afrika. Dan untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu untuk akademis dan juga praktis. Ada 5 artikel jurnal untuk studi pustaka, sedangkan kerangka konseptual saya menggunakan World System Theory yang dari pemikiran Immanuel Wallerstein. Serta metode penelitian yaitu deskriptif, kualitatif, batas penelitian pada tahun 2019 hingga 2025, dan pengumpulan data yaitu sekunder, serta analisis oleh Mars dan Habermas. Pada bab kedua yaitu kolonialisme dan dekolonisasi Prancis di Afrika. Kolonialisme Prancis di Afrika cukup bertahan sangat lama, dan kolonialisme Prancis ini yaitu sistem dominasi politik, ekonomi, dan juga budaya yang diterapkan Prancis di wilayah Afrika sejak pada abad ke-19. Melalui kebijakan assimilation dan association, Prancis berupaya mengintegrasikan koloni ke dalam sistem Prancis. Proses dekolonisasi kemudian terjadi secara besar-besaran, yaitu setelah pasca Perang Dunia II, dan dipercepat oleh tekanan gerakan nasionalis, perubahan-perubahan geopolitik global, serta desakan komunitas internasional yang menghasilkan kemerdekaan negara-negara Afrika pada era 1960-an. Strategi kolonial Prancis di Afrika yaitu ada asimilasi di mana ada penyeragaman budaya dan bahasa Prancis, lalu ada asosiasi, koloni tetap berbeda tapi tunduk pada Prancis dan kebijakan Prancis lainnya. Dan ketiga ada eksploitasi sumber daya alam secara masif. Dan yang terakhir ada kontra militer untuk meredam perlawanan lokal di Afrika. Adapun dampak kolonialisme di Afrika yaitu ketergantungan ekonomi atau yang disebut Franz-Afrique, di mana ada hubungan informal antara negara Afrika dengan bekas koloninya. Lalu, hilangnya identitas dan kebudayaan lokal, serta yang terakhir ketimpangan sosial yang berlanjut hingga kini. Faktor pendorong dekolonisasi tersebut bisa dari bangkitnya gerakan nasionalisme di Afrika, serta tekanan PBB dan komunitas internasional. Juga alasan dari Prancis yaitu melemahnya ekonomi Prancis setelah Perang Dunia II. Dan juga inspirasi dari kemerdekaan Asia dan Afrika lainnya yang membuat negara-negara Afrika juga ikut menggerakkan nasionalisme mereka untuk kemerdekaan tersebut. Dan masuk ke bab 4, masuk ke bab tiganya yaitu sejarah mata uang CFA France. CFA France sendiri mempunyai kepanjangan yaitu koloni Francis d'Afrique, yang artinya adalah koloni-koloni Prancis. CFA ini adalah mata uang yang diciptakan Prancis pada tahun 1945 sebagai instrumen kendali ekonomi atas wilayah jajahan Prancis di Afrika. Pasca dekolonisasi, mata uang ini tetap dipertahankan dan kini masih digunakan oleh 14 negara Afrika yang tergabung dalam dua zona moneter, yaitu UEMOA dan CAMESI. Nilai CFA France dipatok terhadap euro dan dijamin oleh perbendaharaan Prancis, yang menjadikannya simbol kontroversial dari Franz-Afrique. Hubungan ketergantungan ekonomi Afrika ini terhadap bekas penjajahannya masih berlanjut hingga saat ini. Berikut ada sejarah pembentukan CFA France sampai realisasi yang tertunda. Pada tahun 1945 dibentuk oleh Prancis setelah Perang Dunia II. Lalu pada tahun 1958
CFA France ini dipatok ke franc Prancis yang nilainya 1 franc Prancis sama dengan 50 CFA France. Dan pada 1960, mata uang ini tetap digunakan meski negara Afrika merdeka. Pada tahun 1994, CFA France mengalami devaluasi 50% atas desakan IMF. Lalu pada tahun 1999, CFA France ini dipatok ke euro dengan nilai 1 euro yaitu 656 CFA France yang sampai sekarang masih bernilai sama. Dan pada tahun 2019, negara Afrika, negara-negara Afrika Barat menyerukan penghapusan CFA France ini. Dan pada 2020, Afrika Barat sepakat ganti nama, yaitu mata uangnya kepada nama mata uang Eko. Dan yang pada saat ini, realisasi Eko kini masih tertunda karena ada beberapa halangan dari beberapa negara Afrika Barat. Lanjut ada dua zona moneter CFA dari UEMOA yang dari bank-bank Afrika Barat yaitu ada negara Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, dan Togo. Lalu ZEMAK yaitu Afrika Tengah, ada beberapa negara yaitu Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Gabon, Guinea Khatulistiwa. Dan mekanisme dan peran Prancis dalam mata uang ini yaitu ada 50% cadangan devisa yang disimpan di Bank Prancis, lalu ada nilai tukar yang ditetapkan oleh kebijakannya di Paris, serta Prancis yang memiliki kursi di Dewan Bank Sentral di Afrika. Masuk kepada bab 4 yaitu analisis kepentingan Prancis yang dalam mempertahankan CFA France di wilayah Afrika. Analisis ini menggunakan World System Theory dari Immanuel Webster yang membagi dua dunia menjadi 3 zona, yaitu negara inti, core, semi-peri, dan periferi. Dalam konteks CFA France, Prancis berperan sebagai negara inti yang menguasai teknologi, finansial, dan juga kekuatan militer. Sedangkan 14 negara Afrika pengguna mata uang CFA France menempati posisi periferi, yaitu sebagai penyedia bahan mentah yang bergantung secara struktural pada negara inti. Ada 4 prinsip fundamental CFA France yang mengarah kepada periferi, yaitu ada paritas nilai tukar tetap pada euro yang dipatok secara nyata kepada euro. Lalu yang kedua ada kebebasan pergerakan modal tanpa batas. Yang ketiga ada konvertibilitas tidak terbatas yang dijamin oleh perbendaharaan Prancis. Yang keempat pemusatan cadangan devisa 50% di Paris. Dan masuk ke 4 karakteristik negara inti, seperti yang dijelaskan Walton. Yang pertama, industri manufaktur yang berteknologi canggih. Kedua, menguasai sistem keuangan global. Ketiga, menggunakan mekanisme pertukaran tidak setara. Serta yang keempat, sistem politik stabil dan institusi yang kuat. Lanjut pada 4 karakteristik negara inti ini, eh, terhubung langsung dengan mata uang CFA France. Yang pertama yaitu industri berteknologi tinggi. Prancis mempunyai perusahaan-perusahaan nilai tinggi di dunia seperti Orano yang bergerak di bidang nuklir dan uranium, serta Airbus yang bergerak di penerbangan, dan Sanofi perusahaan yang bergerak di farmasi. Sifat-sifat ini diperkuat oleh paritas tetap CFA France terhadap euro, karena salah satu contohnya yaitu negara Niger yang tidak bisa mendevaluasi mata uang mereka. Jadi, Orano bisa membeli uranium dengan murah dan dapat mengolahnya jadi bahan baku nuklir senilai jauh yang lebih tinggi untuk mereka perjualbelikan. Lalu yang kedua ada penguasaan sistem keuangan global. Bank-bank Prancis mendominasi sektor perbankan zona CFA, dan Prancis mempunyai suara di Europe Central Bank yang otomatis memengaruhi kebijakan moneter Afrika. Karakteristik ini diperkuat oleh pemusatan cadangan devisa dan konvertibilitas, serta cadangan 50% devisa Afrika yang harus disimpan di Paris. Sedangkan Afrika harus memenuhi syarat jika ingin memberikan kredit atau apapun kepada bank sentralnya, dan terpaksa Afrika harus pinjam ke IMF dengan bunga yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik ketiga, pertukaran tidak setara, yang Afrika menghasilkan sumber daya dan Prancis menikmati keuntungan. Contoh, dari ekspor uranium Niger pada tahun 2010 senilai 2,3 triliun CFA France,
Niger hanya terima 13% dari keuntungan tersebut. Karakteristik ini diperkuat oleh kebebasan pergerakan modal Total Energies dan Orano, perusahaan Prancis, yang bisa bebas mentransfer keuntungannya ke Paris tanpa hambatan. Lalu yang keempat, karakteristiknya sistem politik stabil dan institusi yang kuat. Prancis adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota pendiri Uni Eropa, dan melakukan lebih dari 40 intervensi militer di Afrika sejak 1960-an untuk melindungi rezim-rezim yang pro pada Prancis. Jadi, pada karakteristik keempat ini diperkuat karena seluruh empat prinsip CFA mempunyai institusi yang pas untuk memungkinkan sistem ini dipertahankan hampir 8 dekade, yang melewati berbagai pergantian pemerintah karena institusi Prancis yang mempertahankan prinsip-prinsip tersebut. Lalu, ada Afrika sebagai periferi, ada karakteristik mereka yaitu pertama, ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam, di mana Niger ada 60% ekspor bergantung pada uranium, dan Pantai Gading 40%-nya berproduksi kakao global, tetapi petani mereka tetap miskin. Dan yang ketiga ada Gabon dan Chad bergantung pada minyak dan kapas. Dan yang terakhir ada paritas tetap yang menghapuskan kemampuan devaluasi strategis mata uang CFA franc ini. Pada karakteristik kedua yaitu ketergantungan ekspor komoditas primer yang kita tahu, negara-negara Afrika sangat berketergantungan ekspor terhadap komoditas primer. Yang pertama, biji kakao yang dijual mentah coklat premium dijual di Paris dengan harga yang sangat mahal. Lalu yang kedua, Niger yang menjual biji uranium mentah dan Prancis yang mengolahnya menjadi bahan bakar nuklir. Ada yang ketiga, nilai tukar yang terlalu tinggi buat impor yang menjadi lebih murah dan produksi lokal. Jadi produksi impor yang masuk lebih mahal dibandingkan ekspor yang keluar. Lalu yang keempat ada struktural login, di mana Afrika sangat terhubung ke Prancis, bukan ke negara tetangganya. Dan negara-negara zona CFA menunjukkan ada karakteristik-karakteristik yang menguntungkan bagi Prancis dan bagaimana Prancis mempertahankan ini sebagai negara inti pasca era kolonial formal. Yang pertama, keuntungan Prancis. Keuntungan Prancis sangat banyak. Di sini ada cadangan devisa Afrika yang mengalir ke bank Prancis. Ada ekspor Prancis lebih kompetitif di pasar Afrika karena ekspor Prancis lebih murah di Afrika. Lalu, yang ketiga ada perusahaan Prancis yang mendominasi sektor strategis Afrika, di mana banyak perusahaan-perusahaan Prancis yang ada di Afrika seperti eh, Orano, Total Energies, dan lainnya. Lalu ada stabilitas nilai tukar yang melindungi investasi Prancis, di mana berapapun uang yang keluar dan masuk, stabilitas mereka tetap, dan itu menguntungkan Prancis. Lalu pada kerugian bagi Afrika ini, ada Afrika tidak bisa mencetak uang untuk stimulus ekonomi lokal, dan yang kedua, nilai tukar tidak mencerminkan kondisi real Afrika, di mana negara Afrika tidak sesuai dengan negara-negara maju yang ada di yang menggunakan mata uang euro. Yang ketiga ada ketergantungan pada kebijakan moneter Eropa. Dan yang keempat sulit membiayai industri dalam negeri sendiri. Di mana yang seperti dijelaskan pada bab 4 pertama, bahwa negara-negara Afrika susah mendapatkan kredit di bank-bank sentral mereka. Dan pada bab 5 yaitu kesimpulan, berdasarkan analisis menggunakan World System Theory Wallerstein, Safe of France adalah mekanisme neokolonial yang mempertahankan hubungan hierarkis antara Prancis sebagai negara inti dan 14 negara Afrika sebagai negara periferi. Prancis memiliki banyak aspek yang saling memperkuat kepentingannya baik secara ekonomi maupun politik, sehingga sistem ini bertahan hampir 8 dekade pasca kemerdekaan formalnya Afrika. Prancis mempertahankan mata uang CFA France di Afrika karena sistem ini adalah salah satu instrumen paling efektif yang dimilikinya untuk mempertahankan posisi sebagai negara inti dalam sistem kapitalis dunia, yang memberikan akses istimewa ke sumber daya Afrika, kemampuan mengekstraksi surplus ekonomi dalam jumlah besar, dan pengaruh geopolitik di 14 negara sekaligus. Bahkan setelah era kolonialisme formal berakhir, tetap masih menggunakan negara-negara Afrika masih menggunakan mata uang sewa franc ini. Lalu yang terakhir ada saran, negara-negara Afrika pengguna sewa franc harus memprioritaskan pembangunan kapasitas teknis dan institusional untuk mencapai kedaulatan moneter yang sesungguhnya. Melalui investasi jangka panjang dalam pendidikan, ekonomi, dan keuangan, negara-negara Afrika dapat mempersiapkan fondasi yang perlu untuk beralih ke sistem moneter yang independen. Koordinasi regional yang lebih kuat antara negara-negara ECOWAS dan juga
CEMAK untuk memperbanyak konvergensi makroekonomi dan menciptakan alternatif mata uang yang dapat dipercaya oleh dunia. Baik, mungkin itu presentasi saya pada kali ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk memberikan komentar. Sekian, terima kasih.